Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat tim Praise and Worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Oke, saya mau cerita sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia. Jadi kalau saudara belajar sejarah bangsa kita, ternyata waktu kita lagi perang merebut kemerdekaan, itu perangnya itu berupa keharusan. Jadi harus melawan, harus merebut kemerdekaan. Tapi kalau saudara baca baik-baik, perang pasca kemerdekaan. Jadi Indonesia merdeka tanggal berapa saudara? 17 Agustus 1945. Ya, waktu perang dengan penjajah setelah 17 Agustus 1945, perang itu dinamakan perang mempertahankan kemerdekaan. Dan yang paling seru ceritanya di kota saudara, kota Surabaya. Kita kenal dengan pahlawan yang namanya Bung Tomo, ya, yang naik di Hotel Majapahit. Dulu namanya apa sih itu gedung? Yang merobek warna biru bendera daripada Belanda. Dan ternyata kalau saudara baca cerita-cerita perang sesudah Indonesia merdeka, itu jauh lebih lebih seru. Karena melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Ya, Bandung Lautan Api, Perang Ambarawa. Saya ini adalah seseorang yang gemar membaca cerita perang. Setiap ada buku-buku soal perang, saya selalu beli. Dan saya nggak cuma beli, saudara, saya hafal cerita-cerita perang. Oke? Saya rasa saudara udah nggak tahu perang Patimura itu tahun berapa. Saudara masih tahu Patimura? Patimura bukan nama jalan ya, saudara. Itu nama pahlawan dari Maluku, nama aslinya Thomas Matulesi. Perangnya hanya 1 tahun, 1817. Nah, itu zamannya Patimura, Hasanuddin, Imam Bonjol, itu perang merebut kemerdekaan. Ya, tapi setelah Agustus 1945, perangnya Indonesia beda. Perang mempertahankan kemerdekaan. Dan ini yang lebih seru, kenapa saya bilang seru? Karena melibatkan ya banyak rakyat Indonesia, sampai tokoh-tokoh yang terkenal itu nggak muncul setelah kemerdekaan. Karena rakyat semua berbondong-bondong ikut mempertahankan kemerdekaan. Makanya peristiwanya namanya Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa. Kita nggak tahu pahlawannya siapa. Karena banyak sekali yang ikut untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita harus paham. Hari ini peperangan kita bukan tentang memperebutkan. Tapi perangnya orang Kristen adalah mempertahankan. Yuk kita lihat sama-sama Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 dan 12. Efesus pasal yang ke-6, ayat 11 dan 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat apa saudara? Bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita bicara perang, orang Kristen itu bukan nengking-nengking perangnya. Tapi perangnya orang Kristen adalah mempertahankan. Bukan merebut sesuatu, tapi mempertahankan. Dari apa? Serangan-serangan udara, penguasa-penguasa di udara yang ingin merubah iman, ingin merubah settingan iman saudara dan saya. Kita selalu pengen diintimidasi supaya saudara dan saya kembali ke masa lalu. Makanya kita ini perangnya sekali lagi bukan merebut, tapi mempertahankan. Bukan merebut. Kita mesti tahu bahwa ada perbedaan antara obligation and change. Banyak orang Kristen seringkali hanya merasa obligasi, harus ke gereja, harus baca Alkitab. Tapi mereka tidak berubah dengan sesungguhnya. Saya percaya semua saudara pernah makan di restoran ya. Kadang-kadang pelayan restoran itu cuma feel obligated untuk melayani kita kan? Dengan senang hati, habis itu dia cemberut. Pernah ketemu? Pernah ketemu istri yang cuma feel obligated untuk melayani suami? Ini ya, saya udah masakin. Tapi perubahan yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Karena kita cuma feel obligated. Nah, orang-orang yang paradigmanya harus merebut, tapi lupa untuk mempertahankan, akhirnya mereka jadi orang-orang Kristen yang hanya obligasi. We just feel obligated. Harus ke gereja karena saya Kristen, ya, harus baca Alkitab karena saya Kristen, ya, harus ini, harus itu, cuman feel obligated, tapi nggak pernah berubah dari dalam. Nah, bangsa Indonesia semenjak kita pengumuman merdeka, kita berubah dari dalam. Makanya saya mau ajak saudara-saudara, mulailah berdoa dari posisi merdeka, bukan dari posisi kalah. Orang yang selalu ingin merebut, posisinya masih kalah. Ingat, Yesus sudah membuat saudara dan saya merdeka. Yesus sudah menyembuhkan saudara dan saya. So, kalau saudara lagi divonis sama dokter, berdoa
Berdoalah dari posisi sembuh, bukan dari posisi sakit. Mindset kita mesti dirubah. Ya, kita ini bertahan supaya iblis nggak bisa menyerang kita. Karena kerjaan iblis selalu begitu, membuat kita itu downgrade. Kamu sakit karena ulah kamu 10 tahun lalu. Kamu sakit karena ulah kamu 5 tahun lalu. Kamu sakit itu dihukum sama Tuhan. Iblis selalu mau twisted pikiran kita. Dan dia penguasa-penguasa di udara. Itu dia. Dia selalu ingin merubah settingan iman kita untuk akhirnya kita pengen merebut, merasa bersalah, ya, just feel obligated, tapi nggak pernah berubah dengan sesungguhnya. Berdoalah dari posisi menang, bukan dari posisi kalah. Yang setuju katakan amin. Kita sudah menang, saudara. Yesus sudah memenangkan pertempuran. So, berlakulah sebagai orang-orang merdeka. Ya, Pak, tapi saya masih jatuh, Pak. Nah, waktu saudara jatuh, jangan terintimidasi sama iblis. Karena iblis selalu pengen intimidasi saudara supaya kita nggak maju. Kita jadi orang Kristen yang cuma jalan di tempat, noleh ke belakang, bahkan balik ke belakang, dan kita selalu nonton film judulnya Kegagalanku. Banyak orang Kristen kayak gitu, di GSJS jam 8 pagi tapi nggak ada. Kita cuma lihat ke belakang, menyesali hidup, dan terintimidasi. Akhirnya kita nggak pernah mengalami progres yang sesungguhnya. Makanya dirubah. Peperangan orang Kristen hari ini adalah peperangan mempertahankan kemerdekaan. Bukan merebut ini, merebut itu, bukan. Ya, percayalah saudara dan saya sudah dibuat merdeka oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya akan kasih lihat sebuah cerita tentang seorang raja. Cerita ini sangat-sangat klasik dan kita akan belajar dari raja yang satu ini. Yuk kita buka sama-sama 1 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Alkitab catat begini. Tapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak. Bukan Sirsak, bukan Cicak ya saudara. Sisak ini Raja Mesir. Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ayat berikutnya. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampas juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Ini totalnya ada 300. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Ayat berikut. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu. Dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Jadi mungkin saudara tahu ceritanya bahwa setelah Salomo lengser, turun tahta, dia menyerahkan kerajaan Israel sama dua anaknya, Yerobeam dan Rehabeam. Dan kita semua tahu bahwa dua kakak beradik ini tiba-tiba terlibat konflik. Sampai pecah kerajaan ini. Satu di utara, satu di selatan. Nah, Rehabeam, singkat cerita, dia sudah ditawarkan nasihat oleh tim advisor papanya. Ya, yang tua-tua lah, lebih tua dari dia. Tapi Rehabeam memilih untuk ya dapat nasihat dari orang-orang yang seumuran dia. Seumuran dia. Dan akhirnya kalau saudara baca full story-nya, Rehabeam akhirnya mulai gak denger-dengeran sama Tuhan. Mulai berbalik hatinya dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan izinkan kerajaan ini yang di bagian selatan diserang dan direbut oleh Mesir. Dan perisai-perisainya Salomo yang berupa perisai emas, jumlahnya ada 300, dicuri. Ya, diambil sama Sisak dari Mesir. Nah, Rehabeam belum kalah. Ya, cuman direbut semua perkakas-perkakas ya dari kerajaannya Rehabeam. Nah, dia belum kalah total karena nggak pengen mendapat malu di depan rakyatnya. Dia mulai merubah perisai-perisai papanya ya dari perisai emas menjadi perisai perunggu. Boleh ditayangin gambar perisai emas dan perisai perunggu? Itu emas dan silver. Ya, anyway, saudara bisa Google ya. Perisai emas dan perisai perunggu untuk mata yang tidak terlatih itu mirip banget. Ya, kalau dijejerin baru saudara bisa bedain, oh ini emas, yang satu perunggu. Tapi kalau mereka berdiri sendiri-sendiri, biasanya kita nggak bisa bedain mana yang emas, mana yang perunggu, karena mirip banget. Nah, Rehabeam waktu dia kehilangan perisai emas, dia mulai hidup dalam kepura-puraan, pretending, main sandiwara. Dia pengen kelihatan sama rakyatnya, dia pengen kelihatan sama tentaranya bahwa he's still okay. Dan saudara, kita semua mesti paham bahwa emas selalu melambangkan his righteousness, posisi tepat daripada Tuhan untuk saudara dan saya. His righteousness, kita dibenarkan, kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus.
waktu kita mulai mengalami kejatuhan, iblis nuduh kita. Seringkali yang muncul ini, orang Kristen seringkali jadi kayak Rehabeam. Kita mulai mengganti the gold shield, perisai emas, menjadi perisai perunggu. Masih ada perisainya. Mirip for untrained eyes. Untuk mata yang tidak terlatih, mirip emas sama perunggu. Dan tanpa kita sadari, kita mulai hidup dalam kepura-puraan. Saya menemukan banyak orang Kristen hari ini jago dalam hal pretending. Jagoan dalam hal pura-pura. Di GSJS nggak ada. Adanya di gereja 3 jam. Kita pintar pura-pura. Kita nggak mau menggunakan perlengkapan rohani kita. Yang namanya perisai emas. Jadi kita balik ke Efesus 6 ayat 16. Coba lihat. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala apa, saudara? Segala apa? Keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan, apa saudara? Semua panah api dari si jahat. Iblis kerjaannya menuduh saudara dan saya. Itu panah apinya dia. Tapi waktu kita menggunakan perisai kepura-puraan, kita gampang kalah. Kita gampang kalah. Karena kita mulai jagoan di hal yang namanya pretending. Kita pintar main sandiwara. Kita pintar main sinetron. Dan lucunya, itu paling banyak terjadi di rumah Tuhan. Kita pintar main sandiwara. Kita nggak bisa jadi asli. Kita nggak bisa jadi seutuhnya. Kita nggak bisa jadi apa adanya. Kita terbiasa dengan kepura-puraan. Kita mengganti His righteousness pakai kekuatan kita. Kita ingin membenarkan diri kita sendiri. Kita ingin merebut perhatian. Yang namanya adalah pencitraan. Oh, jagoan kita. Jagoan banget kita. Kita mesti tahu bahwa banyak orang hari ini kehilangan the essence of relationship. Salah satu dampak buruk daripada sosial media, kita mau kelihatan, kita mau pakai perunggu, kita mau kelihatan oke. Oh, belaga lupa mukanya. Kita mau kelihatan oke, kita mau edit semuanya. Kita mau pura-pura bahwa saya dan suami masih oke, padahal udah nggak oke. And let me tell you, Tuhan Yesus selalu nggak apa-apa banget kalau saudara lagi not oke. Tuhan Yesus nggak apa-apa banget. Tapi society kita yang namanya gereja seringkali membuat kita pakai perisai perunggu. Kita mulai jatuh di dalam hal yang namanya pura-pura. Kita jadi feel obligated untuk posting story bahwa I'm okay, padahal lagi nggak okay. Kita nggak ngalamin perubahan yang sesungguhnya. Ya, kita harus kasih lihat ke sosial media, I'm okay. Ya, I'm healthy. Saudara mesti tahu bahwa hari ini ada fenomena yang cukup mengganggu saya, yang namanya grey divorce. Grey divorce adalah perceraian yang terjadi untuk orang-orang di atas 55 tahun. Udah grey rambutnya, itu maksudnya. Udah putih rambutnya. Anak-anak udah keluar rumah, anak-anak udah menikah, tiba-tiba suami istri ini mulai lihat satu dengan yang lain. Ini monster di kamar gue siapa ini? Ini nenek lampir di kamar gue siapa nih? Mereka ternyata nggak pernah deket. Karena fokus mereka cuma gedein anak-anak. Tapi di sosial media, wow, perisai perunggu dipakai banget. Kita pura-pura oke. Kita pretending that we are okay. We are in a good relationship. But it's not anymore. Grey divorce. Saya ketemu, ini bukan di luar negeri, ini di Indonesia, saudara. Saya ketemu 62 tahun, ya, 61 tahun, punya pacar lagi. Pacaran orang-orang umur 60 tahun, bukan cium-ciuman, saudara. Saya tanya, jadi punya pacar nih ngapain sekarang? Ngobrol. Makanya yang masih single, agenda pacaran, namanya ngobrol, cari pairing. Tahu Bluetooth kan? Oh, nggak tahu ya? Sebelah sini yang tahu kayaknya. Bluetooth itu selalu cari pairing. Ya, Ibu Ira. Bluetooth, kalau kebanyakan device, dia akan memerintahkan kita, di-delete beberapa device. Baru kita bisa pairing. Pernah ngalamin? Nah, ternyata ganteng, cantik, punya kedudukan, kaya, miskin, itu cuma device. Dalam kita melakukan relationship, yang perlu adalah pairing. Nyambung apa enggak? Bukan karena device. Bukan. Dan orang bisa pairing biasanya lewat ngobrol. Itu, ngobrolnya cocok nggak? Bukan duitnya cocok nggak? Bukan.
orang udah 60 tahun sekarang ngedate. Ya ampun, udah tua-tua. Ngapain kalau ngedate? Ngobrol ternyata. Ternyata sama pasangan sebelumnya gak pernah ngobrol, gak pernah pairing. Dan ngobrol isinya, saya udah bebusa ngomongin ini. Ngobrol isinya adalah tukar pikiran dan tukar perasaan, bukan tukar informasi. Saya tadi makan di sini, saya tadi nonton Mission Impossible, saya tadi dijemput ini. Itu tukeran informasi namanya. No. Tukar pikiran dan tukar perasaan. Belajar komunikasi apa yang kita pikirkan, kaum pria. Amin, kaum pria. Belajar komunikasikan apa yang kita rasakan, kaum wanita. Belajar. Jangan nebak-nebak. Kamu seharusnya tahu dong apa yang saya rasain. Gak bisa begitu. Banyak pria-pria sama istrinya, kamu mikir nggak? Istrinya, enggak. Gitu kan? Istri saya suka gitu, dulu. Kita mesti jago, jadi a good communicator. Jago mengungkapkan pikiran dan perasaan. Itu pairingnya akan ketemu. Jangan cuma feel obligated, ya udah kita keluarga kan? Tapi change yang sesungguhnya nggak ada. Kita terbiasa akhirnya pencitraan, jaim, jaga image. Depan orang-orang ya, kita husband and wife lah. Dan saudara mesti tahu, silent divorce juga udah di mana-mana. Kita kehilangan esensi dalam kehidupan, karena kita terbiasa dengan pura-pura. Terbiasa dengan kepura-puraan. Masih satu rumah, nggak pernah ke pengadilan, tapi udah beda kamar. Pernah ketemu? Di guest nggak ada soalnya, makanya saudara kelihatan bingung. Kita cuma pura-pura doang. Kita pakai perisai perunggu. Kita kehilangan his righteousness. Nah, saudara tolong catat baik-baik. Righteousness punya pengertian posisi yang tepat. Waktu kita mulai jago dalam hal yang namanya pura-pura, kita akan kehilangan posisi yang tepat di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab bahasa Indonesia kadang-kadang suka membingungkan. Kata righteous dan truth, dua-duanya sama. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, namanya adalah kebenaran. No, his righteousness, bahasa Yunaninya dekayu. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah jurisdiction. Bahasa Indonesianya posisi. Ya, Yesus waktu di atas kayu salib. Tolong ingat ini baik-baik. Waktu di atas kayu salib terjadi the greatest trading, pertukaran terhebat sepanjang masa. Yesus itu righteous. Saudara dan saya unrighteous. Yesus posisinya tepat. Kita posisinya nggak ada yang tepat. Kita adalah makhluk yang berdosa sudah. Oke? Tapi di atas kayu salib ditukar sama Tuhan Yesus. Saudara dan saya menerima his righteousness. Posisi yang tepat. Yesus tiba-tiba jadi unrighteous. Makanya dia teriak di atas kayu salib, "Why you forsaken me?" Kenapa engkau tinggalkan aku? Karena Yesus jadi hang posisinya. Unrighteous. Demi apa? Saudara dan saya mendapatkan posisi yang tepat di hadapan Bapa di surga. The greatest trading yang pernah terjadi untuk umat manusia. Ditukar sama Yesus. Tapi iblis pinter. Ya, karena dia penguasa di udara, dia serang isi kepala kita. Dia serang settingan iman kita. Akhirnya iman kita nggak pakai gold shield. Kita bukan bertahan, tapi kita ingin merebut attention dengan pencitraan, dengan pura-pura. Gak bisa apa adanya. Coba orang yang pura-pura pernah ngalamin kemerdekaan? Enggak, saya pernah pura-pura soalnya. Mungkin saya adalah seorang pendeta yang gak malu kalau cerita saya konflik sama anak-anak saya. Ya, that's normal. Yang berdiri di sini, please saudara, yang berdiri di depan sini bukan Superman, bukan Wonder Woman. Kita manusia biasa yang bisa konflik sama anak-anak, bisa konflik sama istri. Saya nggak pernah malu cerita sama ring satu saya nggak pernah malu. Kita membiasakan di Jakarta hidup apa adanya, dan saya merasa aman. Karena apa? Itu ring satu saya bisa koreksi saya. Sebisa mungkin kita tanggalkan semua perisai perunggu. Karena apa? Kita udah dikasih perisai emas sama Tuhan Yesus kita. Dan his righteousness ini adalah perisai iman, oke, yang bisa mengalahkan segala, katakan sama-sama, segala panah api daripada si iblis. Segala. Hiduplah apa adanya. Jangan sampai kita kehilangan posisi. Cuman karena ingin dapat posisi dari manusia, seringkali kita korbanin posisi yang sudah diberikan sama Tuhan. Saya ulang, demi dapetin, memperebutkan posisi dari mata manusia, kita korbanin posisi yang sudah diberikan sama Tuhan Yesus.
Saya sedih lihat dunia pelayanan hari ini. Semuanya ingin merebut pencitraan. Kita nggak bisa apa adanya. Kalau saudara ikutin khotbah saya di doa malam berapa minggu lalu, saya share soal ruang gagal. Gak ada ruang gagal. Di rumah Tuhan gak ada ruang gagal. Semua dituntut sempurna. Akhirnya yang terjadi adalah kepura-puraan. Ingat baik-baik. I'm okay sama I'm not okay adalah dua pernyataan iman. Dua kalimat ini adalah kalimat dari kita yang kita menyatakan, saya perlu Tuhan. Orang-orang yang mengatakan dirinya I'm okay, saudara lagi perlu Tuhan. Jangan sampai kita bilang I'm okay, lalu di benak kita, oh saya nggak perlu, saya cuma perlu karir saya, yang penting bisnis saya jalan. I'm okay and I'm not okay adalah dua pernyataan iman yang menyatakan bahwa kita perlu Tuhan Yesus. Kita nggak ada yang kuat, saudara. Jangan sampai kita kehilangan posisi cuman karena kita ingin mendapatkan posisi dari mata manusia. Yang kedua, orang kalau sudah pura-pura, biasanya mereka mulai mengalami disconnect sama diri sendiri. Tragedi paling mengerikan di dunia kita ini, waktu kita mulai disconnect, terputus dengan diri sendiri, saking harus pencitraan terus. Akhirnya kita lupa siapa diri kita. Karena kebanyakan bohong kemana-mana, kebanyakan pencitraan, ya, main sandiwara, kita lupa sama diri kita. Saudara yang pernah dengar Heath Ledger? Pernah dengar aktor namanya Heath Ledger? Oh, sini yang pernah, saya pindah sini. Heath Ledger memerankan peran Joker di film The Dark Knight. Yang saudara mesti tahu, waktu mau syuting film tersebut, Heath Ledger mengurung diri di apartemen di kota New York. Dia minta disconnect fax machine, masih tahu mesin fax? Fax machine, telepon, televisi, cabut semua dari apartemen itu. Saya cuma mau ada di apartemen itu, saya dengan skrip film The Dark Knight. Dia jadi Joker. Joker itu musuhnya Batman yang psikopat, ya, psikopat banget. Dia pelajari 3 bulan, dia disconnect sama dunia luar. Waktu mulai syuting, wow, sutradaranya geleng-geleng kepala, ya, karena Heath Ledger, dia memerankan Joker dengan luar biasa, jadi psikopat. Tapi setelah syuting film tersebut, Heath Ledger lupa kalau dia Heath Ledger. Dia lupa. Dia pikir dia Joker. Setelah syuting film The Dark Knight, Heath Ledger memutuskan untuk bunuh diri. He got carried away. Kebawa sama karakternya Joker. Orang kalau pura-pura, main film pura-pura kan? Main sandiwara pura-pura kan? Orang kalau kebanyakan main sandiwara, jadi drama queen, drama king, lama-lama dia lupa sama dirinya sendiri. Dia lupa dia siapa. Rehabeam, dia lupa dia anaknya siapa. Dia harus jaim, harus jaga pencitraan papanya dengan bikin perisai perunggu. Dia lupa. Hari ini saking pencitraan kita lupa anak-anak kita siapa. Kita lupa. Just to feel obligated, harus kasih story ke sosial media. Harus kasih lihat ke teman-teman that we are okay. Ternyata anak-anak kita banyak yang gak oke. Saya kemarin ngomong sama anak saudara di kebaktian jam 4 dan jam 6 sore. Wow, we had a 5-star stock. Saya ini ngerasa kayak iPhone 6, saudara. Saya berada di tengah-tengah iPhone 1 dan iPhone 16. Ngerti maksud saya? Saya itu nyambung sama orang tua, saya nyambung sama anak muda. Dan yang saya temukan, kelompok orang tua nggak pernah nyambung sama anak muda. Mereka cuma pencitraan. Anak-anak saya oke, ganteng kan mereka, cantik kan mereka, tapi mereka nggak pernah dapetin the real connection. Mereka nggak pernah menemukan the essence of relationship sama anak-anak mereka. Terbiasa pura-pura, kita nggak tahu diri kita lagi, kita nggak tahu anak-anak kita seperti apa. Saya cuma mau pesan sama orang tua yang hadir pada pagi hari ini, dan yang nonton dari manapun. Kasihi anak-anak kita more and more. Amin, saudara. Jangan pernah celak mereka stroberi. Itu perkataan iman. Stroberi itu bagus. Dipencet penyok, jatuh, hancur. Terus kita katakan anak kita stroberi. Saya nggak mau. Anak-anak kita adalah anak-anak yang sehat, dicintai Tuhan, punya masa depan yang luar biasa. Jangan dicela stroberi. Ya habis mereka begini, begitu, segala macam. Saudara, ingat baik-baik. Hari ini waktu kita menjadi parents, beda sama zaman dulu waktu saya masih kecil. Beda. Papa mama saya dulu nggak lihat Google, ya, nggak punya YouTube, mereka nggak punya informasi.
Orang tua hari ini, kita perlu mengandalkan hikmat Tuhan. Gak bisa copy paste. Saya dibesarkan sama orang tua saya copy, saya paste ke anak-anak. Beberapa masih oke, kayak disiplin, proses, konsisten, itu ajarin ke anak-anak kita. Tapi yang lain, belum tentu masih relevan. Kita yang mesti berubah. Jangan nuntut anak-anak yang berubah. Dan kalau anak-anak ada sesuatu, yang mesti dipertanyakan adalah pola asuh. Bukan mereka yang disalahin. Pola asuh patut dipertanyakan. Dan lingkungan mereka. Jangan kebanyakan koreksi sama anak-anak. Kita kalau nggak dapat wifi, kita datengin kasirnya. Mbak, passwordnya bener nggak? Kayaknya salah, Mbak. Kita kayaknya maksa, harus terkoneksi sama wifi. Kita gitu nggak anak-anak? Seperti kita sama wifi. Kita pengen bangun koneksi nggak? Atau kita cuman feel obligated, ya yang penting mereka dikasih makan, segala macam. Atau kita mau change? Berubah. Anak-anak kita sama kita warnanya udah berbeda, saudara. Beda generasi. Zaman kita masuk restoran, menunya gede-gede. Sekarang mereka masuk cuman scan barcode. Beda. Zaman saya jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang jeans robek dibeli, harganya mahal. Beda. Dan mereka, untuk saudara ketahui, mereka udah gak suka dengan apa yang namanya hierarki anak-anak kita. Mereka tidak melihat seseorang dari senior atau junior. Tapi mereka melihat seseorang dari kapasitas. Bukan dari senior atau junior. Makanya produser saya di Jakarta anak 26 tahun. Beda generasi. Dia bisa ngatur-ngatur saya, Pastor, itu nggak gitu, sepatunya jangan begitu. Dia bisa gituin saya. Karena apa? Kita saling menghargai. Nyambung. Cari koneksinya. Jangan sampai karena kita sibuk pencitraan, kita lupa diri. Lupa anak-anak kita, perlu perhatian. Lupa kalau anak-anak kita perlu diajak ngobrol. Anak-anak kita, ya, nggak bisa lagi dikotbah-kotbahin gitu aja. Saya dulu digituin masih ampuh. Saya dulu lagi main, papa cuma melotot terus batuk. Saya masuk, lihat papa, masuk kamar langsung. Anak-anak sekarang, saya pernah gituin anak saya soalnya yang nomor 2. Langsung dibales, batuk dad. Beda. Mereka udah beda soalnya. Saya bicara seperti ini bukan teori. Karena saya mengalami waktu-waktu yang sulit dengan anak saya yang nomor 2. Namanya Pangeran. Halo Pangeran, kalau kamu nonton. Kita melewati masa sulit. Dan baru-baru aja nih. Karena 2 anak saya tuh, puji Tuhan, dua-duanya ranking 2. Kakaknya dari atas, Pangeran dari bawah. Kakaknya otak kirinya kuat, Pangeran otak kanannya yang kuat. Saya dulu berusaha ya membuat Pangeran sama dengan kakaknya. Mereka beda. Mereka ciptaan Tuhan, dua-duanya unik, dua-duanya. Saya yang berubah. Saya pernah satu kali ada di luar Indonesia, saya sudah bertekad, saya tidak mau beliin dia oleh-oleh. Pangeran. Tuhan tegur saya. Tuhan ngomong gini, Jess, Adam dan Hawa siapa orang tua mereka? Saya ditanya gitu. Tuhan tuh kalau tanya tuh ngeri-ngeri loh pertanyaannya. Ya, saudara baca kitab Ayub, waktu Ayub ditanya ngeri-ngeri semua pertanyaannya. Siapa orang tua Adam dan Hawa? Saya bilang, siapa Tuhan? Setahu saya mereka pasangan suami istri paling bahagia karena gak punya mertua. Orang tua Adam dan Hawa itu saya sendiri. Aku orang tua mereka. Mereka jatuh? Yes. Apalagi Pangeran. Apalagi kamu. Kamu pernah jatuh, saya tinggalin kamu? Iya Tuhan, saya tobat saudara. Sampai Indonesia, Pangeran paling banyak dapat oleh-oleh. Bilang thank you. Langsung baikan? Enggak. Tapi saya dirubah sama Tuhan. Saya berubah. Change. Ya, satu rumah akhirnya dirubah sama Tuhan. Saya sama Pangeran sekarang padel bareng, ngopi bareng. We can have men's talk hari ini. Terbuka satu dengan yang lain. Papa pendeta, kamu awas ya. Ini pura-pura. Kamu awas, di luar, jaga nama baik papa. Ini orang tua yang egois. Egois, nggak mikirin mental health anak-anak. Kita lupa diri. Nggak bisa, jadi orang tua, kita perlu dituntun sama hikmat Tuhan. Bukan mengandalkan copy-paste. Anak-anak kita kebanjiran informasi, saudara. Hah? Tenang aja, saya udah ngomong sama mereka tadi malam. Untuk gak kurang ajar sama saudara. Mereka kebanjiran informasi. Sekarang di rumah itu guru bukan zaman saya anak-anak, guru cuma papa mama. Sekarang guru itu anak-anak kita juga guru. Coba kalau mau install Instagram, nanyanya sama siapa?
saling belajar. Dan yang saudara mesti tahu, musuh dari anak-anak kita hari ini jauh lebih mengerikan dibanding musuh generasi kita. Jauh lebih mengerikan. So, kenali mereka dengan gold shield. Kenali mereka tentang the beauty of our Jesus Christ. Kenali mereka, jangan takut-takutin mereka. Mereka tuh udah kebanjiran informasi. Dan kalau saudara nggak pernah ngobrol sama mereka, sudah ada teman ngobrol di handphone mereka namanya ChatGPT. Udah ada anak muda yang disuruh bunuh diri sama ChatGPT. Sudah ada anak muda yang pacaran sama ChatGPT. Musuhnya anak-anak kita jauh lebih mengerikan dibanding musuh generasi kita. Jangan cuma saking kita sibuk sama pencitraan, preset tembaga, preset perunggu, kita lupa diri. Kita lupa mana anak kita. Tampil apa adanya. Tampil apa adanya. Biarkan Yesus yang berperang buat saudara dan saya. Dia sudah kasih perisai itu, saudara. Perisai, His righteousness. Saudara dan saya sudah merdeka. Ya, kepura-puraan membuat kita hidupnya nggak merdeka akhirnya. Tutup sana, tembel sini. Akhirnya nggak pernah merdeka. Saya mau ajak saudara sekali lagi, berdoalah, berperanglah dari posisi merdeka. Jangan lagi hidup dalam kepura-puraan. Ya, Yoel 2:13 coba ayat terakhir. Koyakanlah apa saudara? Hatimu. Dan jangan apa? Pakaianmu. Yang maksudnya Yoel tuh gini, yang mesti dibenerin, dikoyakan bukan baju, tapi yang di dalam. Jangan cuma pinter dandan, tapi di dalam hancur. Koyakanlah hatimu. Dan bukan your garment. Menurut Alkitab bahasa Inggris. Bukan pakaianmu, bukan dandananmu. Di dalam yang perlu disetting. Di dalam yang perlu diedit. Bukan di luar yang diedit terus. Dengan kepura-puraan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang baik, saudara. Ya, Dia selalu menerima saudara dan saya waktu kita berbalik kepadanya. Kalau pura-pura, iblis yang diuntungkan. Tapi tampillah apa adanya. Orang yang banyak terbuka, dia banyak mengalami kesembuhan dan pemulihan. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan Yesus kita selalu ada di pihak saudara dan saya. Dan kalau kita sudah percaya Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Yesus sayang sama saudara dan saya. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah.